Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali merayakan Natal. Walaupun Natal saat ini kita masih dalam kondisi pandemik, biarlah kiranya sukacita Natal tetap hadir dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itu jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyambut sukacita Natal dengan menyanyikan lagu Selamat-Selamat Datang dari Kidung Jemaat 123 ayat 1 sampai yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah, ibadah Natal kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta dengan saudara dan besertamu juga. Silakan duduk. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 sampai ketiga. Hai mari berhimpun. Bersukaria
Juru damai telah lahir. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan Bayi Kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang menambah kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta bajuku yang tebal kumang. Seolah berganti gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia. Juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Terima kasih untuk adik kita Moses yang telah membaca renungan puisi buat kita semua. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 97 ayat yang pertama dan yang kedua, Hai Malaikat dari Sorga. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan berita Natal dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Muliakanlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di tengah sukacita kami menyambut kehadiran-Mu, kami bersyukur Tuhan, dan kiranya rasa syukur kami dapat terpancarkan di dalam tindakan kami hari lepas hari, di tengah keluarga kami, di tengah keseharian kami. Dan ketika kami pada saat ini akan merenungkan, mendengarkan, terlebih lagi melakukan firman-Mu, Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, mari kita buka Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan yang 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan kepada keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Natal kepada jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera Natal bersama dengan kita hingga membuat diri kita terus mempunyai harapan di tengah kondisi hidup yang serba tidak pasti. Kiranya damai sejahtera Natal membuat diri kita selalu ingat bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita ketika di dataran Eropa sana, tengah musim salju, tengah musim dingin. Pada saat itu, duduklah seorang bapak di dalam rumahnya, sedang menikmati hangatnya perapian sambil meminum teh dan juga memandang keluar tumpukan salju di luar rumahnya. Tak berselang beberapa lama, ia dikagetkan dengan suara yang keras. Dan ketika dia mencari asal suara itu, ternyata berasal dari arah jendela rumahnya. Ia berpikir, jangan-jangan ada seseorang yang menimpa rumahnya dan hendak berbuat jahat. Ia menyelidiki dan akhirnya ia menemukan penyebab dari suara tersebut. Ia terkejut dengan apa yang kemudian ia temukan. Lalu ia berjalan keluar untuk memeriksa kenapa jendela itu bisa berbunyi sangat keras. Dan dia menemukan seekor burung yang tengah kedinginan, jemaat sekalian. Ia bergegas untuk mencoba menolong burung tersebut, tetapi apa daya si burung malah berusaha menjauh darinya. Di tengah situasi seperti itu, ia berpikir bagaimana caranya agar burung tersebut bisa masuk ke rumahnya. Ia mengambil roti, lalu menaburkannya sebagai pancingan agar si burung mau masuk ke dalam rumahnya. Ia sungguh ingin menolong burung ini. Ketika ia menaburkan roti tersebut, perlahan si burung mulai mengikutinya. Tetapi tinggal selangkah lagi menuju pintu rumah, si burung menyadari bahwa ada seseorang di dekatnya. Lalu burung tersebut pun pergi meninggalkan dirinya dengan kondisi yang sangat kedinginan. Melihat apa yang barusan terjadi, si bapak ini berpikir, andai burung ini dapat mengetahui maksud yang ia punyai. Andai si burung ini dapat mengerti bahasa yang ia punyai. Dan begitu juga sebaliknya, andai si bapak ini mengerti apa yang diinginkan oleh burung ini, maka ia bisa menyelamatkan si burung tersebut dari kedinginan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sebuah ilustrasi sederhana yang mencoba untuk mengartikan narasi cinta Tuhan kepada manusia di dalam bacaan Injil kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Narasi cinta yang begitu sangat indah
untuk kita syukuri di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa diri kita perlu mensyukuri narasi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini? Cinta Allah kepada manusia bisa kita lihat tak kala Ia menciptakan dunia ini bersama dengan isinya. Dan diri kita diciptakan pada hari yang terakhir. Coba bayangkan kalau diri kita diciptakan di hari yang pertama. Bagaimana diri kita bisa hidup? Atau bayangkan ketika diri kita diciptakan sebelum adanya tumbuhan dan juga hewan-hewan. Bagaimana diri kita bisa menyongkong diri kita. Dan inilah sebuah bukti cinta Tuhan. Dan jemaat sekalian, Tuhan menciptakan diri kita menurut gambar dan rupa Allah. Sebuah cinta yang mempunyai kekhasan tersendiri dari ciptaan lainnya. Ketika ciptaan lainnya diciptakan melalui firman, tetapi ini Tuhan membentuk diri kita sesuai dengan rupa dan gambarnya. Sebuah cinta kasih dari Tuhan. Bahkan ketika manusia dapat berjalan bersama dengan Tuhan di sebuah taman yang indah, manusia bercakap, melakukan banyak hal bersama Tuhan di Taman Eden, menjadi sebuah ikatan, kekhasan, cinta antara Tuhan dan juga kita manusia. Tetapi keberdosaan manusia akhirnya merusak narasi ini, merusak kisah ini. Narasi akan perjalanan kisah cinta antara manusia dengan Allah. Keberdosaan diri kita tidak lagi menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Keberdosaan membuat diri kita menempatkan Allah dalam gudang di rumah kita. Dan kita akan menyentuhnya ketika kita membutuhkannya. Ketika kita menginginkannya. Keberdosaan membuat cinta kita kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada diri kita menjadi sebuah ikatan yang tidak seperti sebelumnya. Tetapi jemaat sekalian, cinta itu sendiri tidaklah rusak. Saat diri manusia mencoba memperbaiki cinta ini dengan memberikan kurban persembahan, mendirikan bait Allah yang sangat megah, membuat aturan dari hal yang paling kecil sampai dengan hal yang sangat-sangat ribet, membuat ruang maha suci dan banyak hal lagi, diri kita berusaha untuk memperbaiki narasi ini. Membuat diri kita mencoba untuk menjalin kembali ikatan yang seperti dahulu. Akan tetapi usaha yang kita lakukan bagaimanapun juga tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita dari keberdosaan kita. Tidak bisa memperbaiki seutuhnya hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti kisah si burung tadi dan si bapak. Usaha yang si bapak lakukan untuk menyelamatkan burung ini tidak bisa. Dan begitu juga sebaliknya jemaat sekalian. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan sebuah anugerah dari Tuhan untuk dapat menolong diri kita. Dan pertolongan inilah yang kita sebut sebagai anugerah keselamatan. Maka bagaimana cara kita menyambut kehadiran Kristus di Natal ini? Merespon anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita. Yang namanya anugerah itu bukan usaha kita. Yang namanya anugerah itu bukan dari kita. Tetapi Allah yang memberikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal, seringkali Natal diidentikan dengan kado.
Seringkali Natal identik dengan apa yang aku dapatkan pada hari ini. Seringkali Natal identik dengan pemikiran ketika aku sampai di gereja, maka bingkisan Natal apa ya yang aku dapatkan? Maka ketika aku datang ke keluarga, kado apa ya yang bisa aku dapatkan? Apa yang aku dapatkan? Terkadang Natal menjadi sebuah Natal yang me, and me. Semuanya tentang aku. Seringkali Natal hanya berpusat kepada apa yang aku dapatkan. Bingkisan apa yang aku dapatkan, baju apa yang aku dapatkan, hadiah apa yang aku dapatkan. Dan bukankah kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang aku dapatkan? Bukankah kehidupan ini bukan selalu berpusat kepada diri kita? Bukankah kehidupan berkisah tentang apa yang dapat aku berikan kepada yang lain? Bukankah Natal harusnya mempunyai makna apa yang aku bisa berikan kepada yang lain, kepada orang yang membutuhkan? Bukankah kisah Natal berkisah tentang Tuhan yang telah menjadi manusia seperti bacaan kita? Tuhan yang begitu cinta kepada diri kita. Karena Natal adalah tentang Allah yang menghisap diri kita dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Persekutuan yang membuat kita belajar untuk menghisap sesama kita kepada diri kita. Bukankah Natal bagaimana tentang memberi, bukan soal menerima? Hingga kita bersyukur pada saat ini, diri kita sebagai persekutuan gereja mau belajar tentang itu. Mau belajar tentang bagaimana diri kita sebagai gereja dapat memberikan dampak kepada yang lain di dalam momen Natal dan tentu jalan-jalan kehidupan gereja lainnya. Oleh karenanya, mari kita jemaat sekalian sebagai sebuah persekutuan gereja, kita memberikan apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita. Pada saat ini, Panitia Natal mempunyai sebuah program yang sangat luar biasa. Ketika Panitia Natal menghimbau, mengajak kepada jemaat sekalian untuk berperan serta di dalam diakonia Natal. Kita memberikan bantuan kepada sesama kita. Oleh karenanya, mari kita mendukung aksi ini. Kita mendukung diakonia Natal ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai respon kita untuk memaknai Natal sebagai sebuah pemberian. Kiranya damai sejahtera Natal bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon khotbah firman tadi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 99, Gita Surga Bergema ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah
yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Biarlah kami dapat merespon anugerah keselamatan-Mu dengan rasa syukur, dengan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan Tuhan untuk dapat mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat menghayati pesan Natal, untuk dapat memberi daripada diberi, untuk dapat membagikan kedamaian, hingga pada akhirnya kedamaian itu melingkupi kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu Engkau tempatkan. Kiranya pelayanannya terus bisa dilakukan dengan yang terbaik, meskipun dalam situasi saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini tengah mengalami pergumulan oleh karena pandemi ini, baik dalam kesehatan, ekonomi, maupun yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan hibur, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kami, yang menjaga, memelihara kami. Inilah Tuhan doa kami, rasa syukur kami, yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk hari Natal ini. Sebelum persembahan kita kumpulkan, saya akan membacakan nats persembahan yang diambil dari Matius 2 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 127 ayat yang keempat, "Kandang domba itu rumahnya." Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami sama-sama boleh mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk Natal sebagai hari kelahiran-Mu Tuhan. Biar persembahan ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap orang-orang yang telah memberikan, juga memberkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 sampai 3, "Hai dunia gembiralah."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita menyiarkan kabar sukacita Natal kepada setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120, Hai siarkan di gunung, sebagai sukacita kita, ungkapan syukur kita atas kelahiran Sang Raja. Hai, siarkan di gunung, di bukit
Kami Majelis Jemaat GKI Pulau Mas serta GKI Pulau Mas Bakal Jemaat Harapan Kita dan Panitia Natal 2020 mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 serta selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.